فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita termasuk pada pembahasan manzumat atau makhfudat akhwan. Dibaca matanya. Syukran. Baik. Pokok pembahasan terakhir yang dipaparkan oleh Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala. Setelah marfu'at, kemudian mansubat, sekarang yang ketiga adalah makhfudat. Menurut istilah kufiyin. Adapun menurut istilah basriyin, maka dia masyhurnya dengan apa? Majrurat. Ekona dihilangkan. Makanya kita mengenal ada khafad, ada jar. Hakikat dari keduanya sama. Tayyib, karena khafad itu istilah siapa? Hanafi. Khafad istilah kufiyin, sedangkan jar istilah basriyin. Naam. Dan kata Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala, al-makhfudatu thalathatu aqsam. Makhfudun bil harfi wa makhfudun bil idhafah wa tabi'un lil makhfud. Tayyib. Isim-isim yang dijarkan. Kenapa kita artikan isim-isim yang dijarkan? Hendak ya Talha. Karena tidak ada yang bisa dijarkan kecuali isim. Telah kita lewati tanda isim apa? Jar. Nah, yang bisa dijarkan ya hanya isim. Kalau fi'il bisa dijarkan tidak, Hamzah? Tidak bisa. Kalau huruf bisa dijarkan tidak? Kenapa huruf nggak bisa dijarkan? Tayyib. Karena dia bukan isim, ya muter-muter. Huruf tidak dijarkan karena dia mabni, karena bukan isim lah, iya. Huruf tidak bisa dijarkan, tidak bisa dijazmkan, tidak bisa dirafa'kan. Kenapa? Karena dia apa istilahnya? Istilahnya apa? Kenapa dia tidak kemasukan i'rab?
Istilahnya apa Raihan? Karena dia mabni. Tayyib, maka tidak menerima apa? I'rab, tidak bisa menerima perubahan. Tayyib. Nah, isim-isim yang dijarkan itu berdasarkan sebab yang menjarkan ada 3 jenis menurut Ibnu Ajurrum. Tayyib. Makhfudun bil harfi, yang dijarkan dengan sebab huruf jar. Perhatikan matan dulu agar kalian paham maknanya. Yang dijarkan dengan sebab huruf jar. Kemudian yang kedua makhfudun bil idhafah, yang dijarkan dengan sebab idhafah. Ini menurut pendapat Ibnu Ajurrum. Tapi pendapat ini lemah dikarenakan idhafah adalah amil yang maknawi. Padahal di sana ada amil lafzi yang bisa menjarkan di sini, yaitu al-mudhaf. Maka yang rajih untuk jenis yang kedua bukan makhfudun bil idhafah, tapi makhfudun bil mudhaf, yang dikhafadkan dengan sebab mudhaf. Nanti akan dijelaskan. Kemudian yang ketiga wa tabi'un lil makhfud, dan yang mengikuti isim-isim yang dikhafadkan atau dijarkan. Tayyib. Dan nanti akan kita bahas siapa sebenarnya yang menjarkan tabi' ini. Karena terjadi khilaf apakah dia makhfudun bit tabaiyah atau makhfudun dengan sebab huruf jar yang mengkhafadkan isim yang awal yang dia ikuti. Tayyib. Perhatikan dulu tadi pembahasan makhfudat. Ini menurut siapa istilah makhfudat? Hendak ya Abdul Hafidh? Kufiyin. Disebut juga al-majrurat. Ini menurut Basriyin. Mana yang lebih kuat? Tidak masalah dua-duanya. Kenapa? Tidak ada perselisihan dalam istilah. Istilahnya la musyahah fil istilah. Tidak perlu kita berselisih dalam suatu istilah, yang penting maknanya apa. Dan mereka mengistilahkan makhfudat ataupun majrurat, ikhwan, maknanya sama, yaitu isim-isim yang apa? Yang dijarkan atau dikhafadkan dengan sebab kemasukan huruf jar atau dengan sebab mudhaf. Jadi dari sebab-sebab isim dikhafadkan dari yang disebutkan Ibnu Ajurrum, tayyib, ada 3 yang beliau sebutkan. Yang pertama bihurufil jar. Nah, ini dulu telah kita lewati di awal-awal tentang apa? Tentang tanda-tanda isim. Tayyib. Dan huruf jar, ikhwan, banyak disebutkan baru sebagian oleh Ibnu Ajurrum. Berapa itu totalnya? Coba dihitung di akhir pembahasan ini. Apa saja? Coba kita ikuti urutan Ibnu Ajurrum. Iqra yang keras. Hendak Khadir.
Fi apa pertama? Min. Terus ila, an, ala. Terus fi, rubba, alba, al-kaf. Terus al-lam. Sudah? Kemudian dan huruf qasam yang 3, yaitu al-wawu, wal ba, wat ta. Sudah? Kemudian beliau menambahkan wawu rubba. Terus sudah mud dan mundu. Terus sudah berapa berarti totalnya? 4 kali 3 12, 13, 14, 15. Dan telah kita lewati di depan dulu ada apa? Hatta. Kemudian apa? Khala, ada, hasya. Dia kan bisa jadi huruf jar, ya tidak? Tayyib. Terus apa lagi? Ya sudah kita lewati dalam jurumiyah ini. Tayyib, perhatikan sekarang satu persatu, akhwan. Nah, karena pembahasan huruf jar, terlebih lagi tentang maknanya, ini hal yang penting untuk diilmui. Karena kebanyakan kesalahan dalam mengartikan, menerjemahkan, juga kita ketika ngomong dengan orang Arab, orang Ajam itu paling sering salahnya dalam penempatan huruf jar. Tayyib, apalagi ketika huruf jar itu fungsinya untuk membantu ta'diyatul fi'il. Tayyib, seperti misalnya da'a, da'a ila atau da'a ala atau da'a lahu. Ini sering keliru-keliru. Tayyib. Nadhara, nadhara butuh kita bisa bedakan nadhara fi, nadhara ila. Nah, maka makna huruf-huruf ini, akhwan, baru bisa nampak kapan, Badri? Huruf-huruf ini maknanya baru bisa nampak ketika dia sudah berada pada suatu jumlah, ya kan? Kalau dia berdiri sendiri tidak ada faedahnya, tidak ada maknanya. Karena telah kita lewati dulu namanya huruf, pengertiannya apa? Kalimatun dalat ala makna fi ghairiha. Nah, dia menunjukkan makna, tapi kalau digandengkan dengan yang lain. Min, kalau min begitu saja tidak ada. Kecuali dalam bahasa Indonesia, min maksudnya si amin, min. Nah, tapi kalau bahasa Arab tidak ada min gitu tok, tidak ada. Dia baru nampak ketika ada gandengannya. Tayyib. Kharajtu minal hammam. Berarti mim di sini maksudnya apa? Bermakna apa? Berarti hamzah bermakna dari, berarti ibtida, bermakna ibtida. Dan ini termasuk di antara makna min yang paling banyak digunakan. Tayyib, makna huruf jar penting untuk diilmu, ya kawan. Tayyib.
Dan itu makna pokok. Makna pokok untuk min dia bermakna ibtida. Taib. Dan terkadang min juga bermakna tab'id, menunjukkan sebagian. Taib bermakna ba'd. Taib bermakna tab'id. Seperti misalnya akhadtu, atau di sini aja. Terkadang bermakna ibtida, tab'id, menunjukkan bagian. Misalnya akhadtu dirhaman minad darahim. Aku mengambil satu dirham dari apa? Dirham-dirham yang ada. Berarti min di sini menunjukkan apa? Bagian. Taib. Dan terkadang juga min memiliki makna bayaniyah, dan ini banyak kita lewati terutama ketika baca kitab min bayaniyah. Taib. Dhabit min bayaniyah ini penting. Saya tambahkan karena sangat banyak ketemu. Dhabit min bayaniyah. Antum catat itu. Hiya allati tadkhulu 'ala al-akhas dunal a'am. Hiya allati tadkhulu 'ala al-akhas dunal 'am. Nanti kalau ketemu dalam kitab, ketika kita membaca saya tanya na'am min bayaniyah ini ketika ketemu. Taib. Misalnya akramtu, na'am, akramtu jami'an nas. Akramtu jami'an nas. Maknanya kalau berhenti sampai di sini apa? Aku memuliakan semua manusia. Min ali Muhammadin. Min ali Muhammadin, dari keluarga Muhammad. Taib. Min di sini bayaniyah. Taib. Kenapa? Karena menjelaskan siapa manusia yang dimuliakan. Seperti juga pada ayat fajtanibur rijsa apa? Minal authan. Fajtanibur rijsa, jauhilah rijs, yaitu perkara-perkara kotor, minal authan, yang berupa apa? Berupa berhala-berhala. Taib. Min di sini bayaniyah. Kenapa? Karena dia masuk pada akhas dunal a'am. Taib. Masuknya pada sesuatu yang lebih khusus. Nah, setelah ada penyebutan yang umum. Taib. Dan itu min bayaniyah ini sebenarnya min huruf jar. Cuman kita katakan min bayaniyah untuk menunjukkan apa? Maknanya. Taib, maknanya. Taib. Kemudian ila menunjukkan apa? Makna paling masyhur yaitu menunjukkan intiha.
menunjukkan intiha. Kharajtu minal baiti ilal masjidi. Ilal masjidi berarti maknanya bagaimana, Putra? Kharajtu minal baiti ilal masjidi. Aku keluar dari minal baiti. Nah, aku keluar dari rumah menuju ke masjid. Berarti akhir dia berhenti di mana? Ya, di masjid. Ini ila maknanya apa? Intiha. Kemudian an untuk apa? Mujawarah. Taib. Mujawazah. Ini alin. Ini al-mujawazah, melewati. Naam. Kemudian ala menunjukkan isti'la, di atas. Mujawazah misalnya ramaitus sahma anil qausi. Kemudian fi jelas menunjukkan apa? Dzarfiyah. Nah, di dalam jelas tuh fil masjid. Nah, fi wa rubba ini ikhwan. Ini terjadi khilaf apakah dia huruf jar atau bukan. Taib. Dan yang rajih, nah, terkait masalah rubba, dia huruf jar, nanti untuk wawu rubba ini yang apa, ini yang khilaf ini. Ada rubba, ada wawu rubba, nanti perhatikan ya. Kalau rubba, nah, rubba ini huruf jar dan maknanya menunjukkan taklil atau takthir. Taklil atau kebalikannya, takthir. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil menjadikan besar niatannya. Taib. Ini rubba berarti di situ bermakna takthir, banyak. Dan terkadang kebalikannya bermakna sedikit. Taib. Rubba talibi ilmin karimin laqituhu. Sedikit penuntut ilmu yang mulia yang aku temui. Penuntut ilmu itu sedikit. Kemudian ba, nah, di antara maknanya untuk ta'diyah. Dan ini banyak ba untuk ta'diyah, kawan. Yaitu sebagai huruf pembantu agar bisa sampai ke maf'ulnya. Namanya ta'diyah. Seperti misalnya ji'tul masjidah, aku mendatangi masjid dengan apa? Bisayyarah. Ji'tul masjidah bisayyarah. Pak di sini apa? Untuk membantu agar fa'il ini bisa sampai ke maf'ulnya. Taib. Dan terkadang juga makna yang lain yang banyak sababiyah. Mana lain? Oh ini. Menunjukkan sabab. Sababiyah.
Sebabnya apa? Ini juga banyak penggunaan huruf ba. Akramtu Zaidan bihifdhihi al-Quran. Aku muliakan Zaid karena hafalan Al-Qurannya. Kemudian kaf untuk tashbih. Zaidun kasyamsi misalnya, yaitu seperti matahari. Atau seperti apa, Yahya? Masa laki-laki seperti bulan? Taib, Zaidun kal asadi misalnya, Zaid itu seperti singa karena pemberani. Kalau Umar kal jinni, datang pergi enggak ketahuan misalnya. Taib. Ini kaf fungsinya apa? Maknanya menunjukkan tashbih, penyerupaan. Adapun lam maknanya untuk menunjukkan alasan, litta'lil. Taib, menunjukkan alasan atau juga menunjukkan istihqaq, kepemilikan. Hadzal daftaru li Zaidin. Lam di sini menunjukkan apa? Milk, haknya si Zaid. Adapun huruf qasam, wawu, ba dan ta, ini jelas untuk sumpah. Wallahi, billahi, tallahi. Jadi ketika huruf jar ini mana yang merupakan induk dalam huruf qasam? Indak ya, syukran. Wal wawu wal ba'u wat ta, mana yang merupakan induk untuk sumpah? Wow. Antum apa Badri? Kenapa? Paling banyak digunakan. Tapi untuk dhamir bisa enggak? Wahu, waka, enggak bisa. Yang bisa digunakan untuk bersumpah dengan dhamir apa? Ba, bika. Bika, na'am, billahi wa bika misalnya. Tayyib, lebih luas penggunaan ba daripada waw. Tayyib. Adapun ta, ini yang paling sempit penggunaannya karena dia khusus untuk apa? Untuk lafzul jalalah, tallahi. Kemudian mengenai wawu rubba, kawan. Taib, mengenai wawu rubba, taib, ini sebagian memasukkan dalam huruf jar karena dia menggantikan rubba. Oleh karena itulah sebagian mengatakan sebenarnya yang menjarkan adalah rubba yang mahdhuf, rubba yang mahdhuf. Taib. Seperti misalnya tadi rubba rajulin karimin laqituhu misalnya. Sedikit laki-laki yang mulia yang aku temui. Rubba. Nah, rubba ini ketika dihilangkan diganti dengan wawu. Jadi warajulin karimin laqituhu. Maka wawu ini dinamakan wawu rubba. Sebagian mengatakan bahwasanya hakikatnya rubba yang mahdhuf. Nah, rubba rajulin karimin laqituhu. Makanya mereka mengatakan yang menjarkan adalah rubba, bukan wawunya.
Kemudian mengenai mud dan mundu, mud masuk pada isim zaman, kemudian menjarkannya. Demikian pula mundu bermakna semenjak. Ma ra'aituhu mud yaumal khamis atau mud yaumi. Ketika sudah kemasukan mud menjadi apa? Majrur. Ma laqitu Muhammadan. Mul yauma atau yaumi jadinya Talha? Ma laqitu Muhammadan mud yaumil khamis atau yaumal khamis? Mud yaumil khamis. Aku tidak melihat dia semenjak hari Kamis. Nah, ini mud. Taib. Demikian pula mundu, ma ra'aituhu mundu syahri Ramadan misalnya. Aku tidak melihatnya semenjak bulan Ramadan. Nah, ini yang menjarkan, huruf-huruf yang menjarkan. Dikenal dengan huruf-huruf jar, kemudian hatta jarah. Telah kita lewati dulu dalam pembahasan apa? Mansubat, ya kan? Kita sedikit mengulas hatta jarah. Kemudian khala, ada, hasya. Ini juga apa? Sebagai huruf jar. Dan juga ada mungkin sebagai apa ini? Untuk khala, ada, hasya sebagai fi'il. Kapan kita mengatakan itu mesti fi'il? Ketika didahului dengan masdariyah. Taib. Nah, ini jenis yang pertama, akhwan, al-mahfudat bil huruf, yang dijarkan dengan huruf, dan itu paling mudah, paling kelihatan. Kemudian yang kedua, bil mudhaf. Nah, yang dijarkan dengan mudhaf. Ini yang rajih. Nah, majrur bil mudhaf. Nah, seperti misalnya qalamu Zaidin. Hadza, perhatikan ini contoh. Hadza qalamu Zaidin. Nah, taib. Enggak ada alifnya. Hadza qalamu Zaidin. Qalamun. Hadza qalamu Zaidin. Ini penanya si Zaid. Taib. Perhatikan qalamu Zaidin. Ini sebagai apa? Hadza fi mahalli raf'in mubtada, mudahnya qalamu khabar Zaidin. Sekarang ini yang menjadi masalah, dia majrur. Zaidin ismun majrurun bil mudhaf. Ya, yang menjarkan ini adalah qalam. Ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Kaidahnya, nah, mudhafun ilaih kan senantiasa majrur. Kalau ditanya siapa yang menjarkan mudhafun ilaih, kita jawabnya apa? Jawabnya apa, Raihan? Mudhafnya. Adapun Ibnu Ajurrum mengatakan kalau ditanya siapa yang menjarkan mudhafun ilaih, menurut dia adalah apa? Idhofah. Bedanya apa idhofah dengan mudhaf? Kalau idhofah ini amilnya jadinya maknawi. Amil maknawi itu amil yang tidak dilihat.
Nah, seperti ibtida, itu amilnya tidak dilihat, amil maknawi. Seperti juga tajarrud pada fi'il apa? Fi'il mudhari'. Dan yang rajih ikhwan, amil maknawi itu dua itu, tajarrud untuk fi'il mudhari' dan ibtida pada pembahasan mubtada khabar. Sedangkan untuk mudhafun ilaih amilnya amil apa? Lafzi, yaitu mudhaf bukan maknawi. Kaidahnya kalau masih bisa dicarikan amil lafzi maka tidak boleh beralih pada amil maknawi. Itu diingat-ingat. Maka ungkapan beliau majrurun bil idhafah ini kurang tepat dan merupakan pendapat yang lemah. Yang rajih majrurun bil mudhaf. Taib. Kemudian mengenai makna idhafah, makna pengidhafahan, taib, beliau sebutkan di sini secara sekilas ada 3. Taib, bermakna lam, taib. Kemudian yang kedua bermakna min, dan yang ketiga bermakna fi. Kalian perhatikan matan. Wa amma ma yukhfatu bil idhafah, kita katakan warajih bil mudhaf. Fanahwu qaulika ghulamu Zaidin, budaknya si Zaid. Wa huwa ala qismain, ma yuqaddaru bil lam wa ma yuqaddaru bimin. Ini menurut beliau ada 2 ta', yang ditakdirkan dengan lam dan ditakdirkan dengan min pada maknanya. Falladhi yuqaddaru bil lam, adapun yang ditakdirkan dengan lam, contohnya ghulamu Zaidin, maksudnya ghulamun li Zaidin. Yang bermakna lam ini akhwan, tayyib, lamnya lamul istihqaq namanya, atau sebagian mengatakan milk, kepemilikan. Tayyib, tapi ungkapan istihqaq lebih bagus. Tayyib. Babu masjidin, babu masjidin. Ya, di sini kan nggak dikatakan bab miliknya masjid ya kan, tapi apa? Nah, bab yang itu apa? Haknya masjid. Tayyib. Atau bab khusus untuk masjid. Nah, ikhtisas. Ini semuanya masuk pada lam. Nah, kemudian yang kedua bermakna min, dicontohkan walladhi yuqaddaru bimin nahwu thawbu khazzin, babu sajin, khatamu hadidin. Nah, bermakna min untuk menjelaskan ikhwan, yaitu asalnya. Dhabitnya bahwasanya mudhaf itu bagian dari mudhaf ilaih. Mudhaf merupakan bagian dari mudhaf ilaih, seperti khatamu hadidin, yaitu khatamun min hadid, cincin yang terbuat dari besi. Di sini kan cincin bagian dari besi karena dia terbuat dari besi. Babu sajin, khatamu hadidin, khatam dari hadid. Nah, taib, ini menunjukkan asal dibuatnya benda tersebut. Kemudian bermakna fi, itu yang ketiga yang ditambahkan. Nah, idhafah bisa bermakna fi apabila mudhaf ilaih itu sebagai dzaraf untuk mudhafnya, seperti dalam ayat bal makrul laili, bal makrul laili, yaitu makrun fil lail, ya, makar yang dilakukan di malam hari. Kesimpulannya untuk idhafah itu datang dengan 3 makna. Bermakna apa tadi? Hamzah? Bermakna lam, kemudian min, dan fi. Nah, bermakna la, lam, mim, min, dan fi. Lam menunjukkan istihqaq, mencakup lil milk, kepemilikan, dan lil ikhtisas.
Seperti kepemilikan misalnya kitab Zaid, kitab miliknya Zaid. Ikhtisas seperti babu masjidin, pintu khusus untuk masjid. Sedangkan min untuk menunjukkan apa? Asal dari benda itu. Khatamu hadidin. Nah, cincin dari besi. Tayyib, antum tugasnya cari makna thawbu khazzin dan babu sajin. Cari di kamus. Nah, tayyib, ini pembahasan makhfudat, tersisa makhfud bitabaiyah, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah.